Ternyata sosok itu adalah Gundurwo. Matanya bersinar berwarna merah. Lalu sosok itu pun seperti mengancam Randy dengan berkata, "Kau mau kemana, anak muda? Kau di sini saja. Temani aku sampai akhir dunia." Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih mengklik video dari channel ini. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk lebih berkembang lagi. Seperti biasanya, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi dari cerita pada episode kali ini, yaitu tentang seorang ojol yang mengantar orderannya ketika jam ngalung. Ia diteror oleh sesosok yang tak kasat mata di perjalanan ia mengantar orderan itu. Baik, untuk cerita lebih lanjutnya simak terus, dan cerita horor kita mulai. Cerita ini datang dari kisah seorang teman saya yang bekerja sebagai ojol. Ia sudah bekerja sebagai ojol kurang lebih hampir 3 tahun belakangan ini. Sebut saja nama pemuda ini adalah Randy. Sepanjang perjalanannya atau sepanjang pekerjaannya selama ini, banyak suka dan duka yang ia alami. Kita akan menceritakan salah satu kisah yang mencekam yang terjadi pada dirinya beberapa tahun belakangan ini. Ia berkata mungkin kurang lebih 2 tahun kemarin, di mana malam itu ia ngojol itu sampai tengah malam, mungkin sampai jam 1 malam. Ia hampir lupa karena itu cerita tidak ingin sebenarnya ia ingat-ingat. Namun sepertinya cerita itu layak untuk ditayangkan pada cerita pada episode kali ini. Oke, kita mulai dari awal mula cerita ini terjadi. Sore itu awalnya Randy sudah pulang ngojol karena penghasilan yang ia harapkan setiap harinya itu sudah tercapai. Niat hatinya untuk jalan malam minggu dengan sang kekasih hati. Namun ketika ia mengabarin, ternyata pacarnya ini ada janji pada orang tuanya untuk mengantar orang tuanya ini ke tempat teman lamanya, karena saat itu sopirnya sedang sakit. Ya, jadi pacar Randy ini adalah orang yang terpandang atau orang yang mempunyai kelebihan secara finansial. Randy yang pada sore itu sebenarnya cukup kecewa, namun ia tidak berani untuk membantah karena kegiatan pada sang pacarnya itu juga mungkin akan berpengaruh dari pandangan dari calon mertuanya nanti. Ia ingin dipandang sebagai menantu yang baik, karena memang orang tua si pacarnya ini memandang Randy masih sebelah mata karena profesinya sampai saat ini. Jadi percakapannya pun kurang lebih seperti ini. Saat itu ia mengirim pesan kepada pacarnya yang bernama Sinta. Jadi ada panggilan sayangnya, kita sebut saja panggilannya itu adalah Ai. Ai, kita jalan yuk malam minggu ini. Maaf ya, aku bukannya gak mau jalan, tapi aku sudah ada janji dengan mamaku. Aku harus mengantar mamaku ke tempat teman lamanya, karena saat ini supir kami sedang sakit. Singkatnya, setelah percakapan itu, Randy pun mengerti dan Sinta pun telah pergi mengantar mamanya. Randy pun sudah bersih seperti mandi dan makan. Ia pun berniat untuk kembali ngojol sampai tengah malam.
Ya, daripada tidak ada kegiatan, pikirnya, lebih baik aku mencari uang lagi. Seperti itulah awal mula Randy menghadapi kisah yang tidak ia duga-duga. Jam sudah menunjukkan hampir jam 7:30 malam. Sampai jam itu belum ada juga masuk orderan. Jadi Randy menunggu saja di depan rumahnya. Sesekali orang tua Randy bertanya, "Belum juga masuk orderannya ya, Ren?" "Belum, Bu." "Yaudah, kamu sabar-sabar aja. Rezeki tidak kemana." Ia jawab Randy singkat. Sampailah hampir jam 8:30 malam, barulah ada masuk orderan, yaitu GrabFood, di mana antaranya saat itu tidak jauh, hanya 2 kilo saja. Randy pun menjemput makanannya dan mengantar dengan waktu yang cukup singkat. Ia pun kembali lagi ke rumahnya. Namun sampai kurang lebih hampir jam 11 malam, orderan yang diharap-harapkan belum juga datang. Sampai di mana Randy itu matanya sudah mengantuk. Jadi ya sudahlah, pikirnya. Sepertinya aku harus mematikan saja aplikasi ini. Aku ingin tidur. Namun belum sempat ia mengklik mematikan, tiba-tiba orderan GrabFood masuk. Di mana saat itu hampir 30.000 upah pengantarannya. Wah, lumayan nih, pikir Randy. Namun jalannya itu cukup jauh. Jadi Randy pun mikir-mikir awalnya, aku cancel saja, namun uangnya cukup lumayan. Jadi saat itu ada pertengkaran batin antara iya atau tidak. Namun akhirnya ialah yang menang untuk mengantar orderan ini. Jadi sebelum Randy datang ke Risto untuk mengambil makanan, ia menelpon dahulu si pemesan supaya ia yakin bahwa ini bukan orderan fiktif. Terlebih ini sudah hampir tengah malam. Tak lama ketika ia menelpon dari si pemesan, teleponan dari Randy pun diangkat, yaitu dari seorang wanita. Lalu Randy bertanya titik pengantarannya yang pas, supaya nantinya ketika Randy sudah sampai di titik lokasi, ia tidak kebingungan dan tidak kerepotan jikalau si pemesan itu lambat membalas atau merespon. Jadi wanita itu sudah menggambarkan seperti rumahnya di mana, warna rumahnya, dan ada apa di rumahnya, seperti ada mobil apa atau pagar warna apa. Dan Randy pun pergi menuju restonya. Sesampai di resto, ternyata pesanan itu sudah siap. Lalu si pemilik resto bertanya, "Mas, sepertinya jauh antaranmu." "Iya bang." "Hati-hati ya mas." "Iya bang, saya lanjut ya." Dan Randy pun pergi meninggalkan resto itu. Randy menceritakan bahwa pengantaran GrabFood saat itu menuju ke jalan yang namanya itu Jalan Premik. Nah, untuk warga kota Jambi mungkin tahu Jalan Premik ini di mana dan bagaimana gambaran aslinya. Siangnya saja itu sepi, apalagi jika hampir tengah malam. Lalu singkatnya, Randy sudah hampir memasuki Jalan Premik. Ia melihat sekitar, di mana hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang menghempas helmnya saat itu. Begitu hening malam itu, karena hanya sesekali saja ia saling bertatapan dengan pengendara lain atau beriringan dengan pengendara lain. Hatinya saat itu belum merasakan gundah. Ia hanya berpikir supaya cepat-cepat menyelesaikan pengantaran, karena memang jalan itu seperti tidak ada penerangan. Jadi andaikan motor si Randy ini lampunya mati,
maka pandangannya hanya gelap gulita. Sangat berisiko menurutnya. Namun doa pada awalnya yaitu semoga motor ini tidak kenapa-kenapa dan lampunya tetap hidup. Kini beberapa ratus meter sudah ia laluin dari awal ia masuk ke jalan Premek itu. Tiba-tiba hawa yang ia rasakan itu berbeda sebelum ia memasuki jalan Premek. Karena yang ia rasakan bukan hawa dingin, namun ada sedikit hawa-hawa panas yang membelai dari lehernya yang terhempas dengan angin malam. Lalu ia mulai mengencangkan motornya lebih cepat lagi. Namun karena helmnya ini tidak begitu baik secara fungsional, karena kaca helmnya itu penuh dengan baret. Jadi ia mencoba untuk membuka kacanya karena ia takut menabrak sesuatu. Namun ketika ia membuka kaca helmnya, malah ada beberapa serangga yang menghempas wajahnya. Serba salah pikirnya. Namun setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia kembali menurunkan kaca helmnya. Namun belum selesai ia menutup kaca helmnya, tiba-tiba ada suara tertawa seperti itu berasal dari seorang wanita. Tertawa itu cukup jelas, namun hanya beberapa detik saja. Randy langsung melihat spionnya ke kiri dan ke kanan. Ia mencoba memperhatikan sekitar. Jadi pandangan Randy kini sudah tidak berfokus pada jalanan yang ada di depannya. Sesekali ia melihat ke kiri dan ke kanan. Kadang ia bahkan memutarkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Karena gangguan ini semakin menjadi-jadi. Setelah beberapa waktu, ketika suara itu seperti tertawa, tiba-tiba motornya itu oleng ke kiri. Jadi ia merasa kok berat motorku. Ada apa ini? Jadi ketika motornya ini oleng ke kiri, ia mencoba untuk menyeimbangkan motornya. Namun di bagian pundak belakangnya atau punggungnya, ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang bergerak-gerak, meliuk-liuk, yang membuat ia bingung. Ini apa? Andaikan ini adalah angin yang menghempas bajunya, namun sangat aneh karena ini seperti ia menyentuh tubuh. Lalu ia memberanikan diri untuk melihat langsung ke belakang kirinya. Namun apa yang ia lihat benar-benar sesuatu yang tidak ia harapkan pun terjadi, di mana ada sesosok wanita yang tersenyum lebar menatap ke arahnya, diiringi juga dengan tertawa yang khas seperti suara kuntilanak. Seketika tubuh Randy pun menggigil sangat hebat. Badannya bergetar, pandangannya pun mulai seperti menghitam. Namun Randy menguatkan hatinya supaya ia tidak pingsan dengan kecepatan yang seperti itu. Jika ia mengerem di tempat yang sepi, itu juga sangat berisiko. Namun ketika ia gas dengan pandangan yang mulai menggelap, itu juga berisiko. Randy yang tidak bisa berpikir lebih panjang lagi, ia langsung spontan menggas motornya. Semakin motornya itu melaju lebih cepat lagi, lalu ia melihat ke depan supaya ia tidak menumbur sesuatu. Dan benar saja, wanita itu sudah berada di depannya kurang lebih hampir 100 meter, di mana Randy tidak bisa menghentikan motornya. Jadi ia paksa saja motor itu menabrak sesuatu yang kita sebut saja itu adalah kuntilanak.
Namun ketika ia mencoba untuk menabrak wanita itu, tiba-tiba wanita itu seperti angin saja. Ia seperti menabrak angin saja. Randy mulai sangat gugup. Tubuhnya sangat menggigil parah. Namun ia tidak berani untuk memutar kembali motornya. Ia terus melaju dengan sangat kencang. Namun gangguan semakin bertambah, di mana tiba-tiba ada suara geraman dari sesuatu yang sangat besar di pinggir jalan. Perlahan-lahan Randy semakin jelas melihat sosok itu. Ternyata sosok itu adalah Gundurwo. Matanya bersinar berwarna merah, sedangkan taringnya itu sangat panjang, bahkan hampir mengenai bagian bawah lehernya. Bulunya sangat lebat. Dan ketika Randy melewati sosok itu pun menggeram sampai menggetarkan kaca helm dari Randy. Lalu sosok itu pun seperti mengancam Randy dengan berkata, "Kau mau kemana, anak muda? Kau di sini saja. Temani aku sampai akhir dunia." Randy mendengarkan kata-kata itu. Ia sudah tak sanggup lagi. Akalnya sudah mulai goyang. Ia sudah tak kuasa lagi menahan air matanya, dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Yang ia panggil adalah ibunya. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Namun sepertinya sosok itu tidak memberi kesempatan kepada Randy. Karena kenapa? Tiba-tiba Randy pun dihalangi dengan Gundurwo dan kuntilanak itu yang berdiri sejajar di tengah-tengah jalan yang ada di depan Randy. Malam itu benar-benar membuat Randy hampir gila. Dengan kekuatan seadanya, Randy memicit rem belakang dan rem depannya karena ia berniat untuk memutar kembali motornya. Karena ia merasa sosok itu kan ada di depannya. Jadi inilah kesempatan untuk kembali memutarkan kendaraannya dan kembali ke arah jalan pulang. Namun ketika baru saja motor itu berputar arah, Randy pun kembali untuk menggas motornya. Motor itu seperti tertahan, di mana ban belakangnya itu berdecit, namun tidak melaju sedikit pun. Motor itu hanya berdiam saja, sedangkan rauman bunyi motor itu meraung sekencang-kencangnya, dan bannya pun berdecit, tidak kalah dengan suara bunyi mesin motornya. Gila sekali malam itu. Randy pun membaca surat-surat yang ia hafal, yang ia ingat, sampai di mana ia membaca ayat kursi. Namun hebatnya Randy, ia bisa menyelesaikan surah ayat kursi itu dengan lancar. Seketika dua makhluk ini seperti terbakar. Namun masih dengan raungan dari Gundurwo dan tertawa cekikikan dari kuntilanak itu. Jadi suaranya itu seperti ada tertawanya, namun ada juga teriakan minta ampun karena sosok ini seperti mengalami panas pada tubuhnya. Karena Randy mulai paham dengan kelemahan dua sosok ini, ia semakin pede untuk membacakan surah ayat kursi itu. Ia menyelesaikan sampai 3 kali membaca ayat kursi itu, dan akhirnya motor itu pun langsung melaju kembali. Tak lama
Randy pun sudah kembali keluar dari jalan Premack itu. Ia mencari tempat yang aman untuk mengabari si pemesan makanan ini. Tak lama, si pemesan pun mengangkat telepon dari Randy. "Mas, kok lama sekali? Maaf mbak, saya sepertinya tidak bisa mengantar makanan ini." "Loh kenapa mas?" "Karena di perjalanan menuju ke rumah mbak, saya dihadang oleh 2 sosok makhluk yang sangat menyeramkan." Lalu mbak itu pun bertanya, "Makhluknya seperti apa mas?" "Saya tidak bisa bicara sekarang mbak, karena saya masih trauma. Maafkan saya harus mensukseskan ini, bahwa makanan ini sudah diterima, namun tidak sampai ke mbaknya. Saya harap mbak mengerti, karena ini antara hidup dan mati." Lalu wanita itu pun mengerti maksud dari Randy. "Ya sudahlah mas, maaf ya mas, karena saya masih mengalami kejadian yang tidak mas inginkan." "Tidak apa-apa mbak, makasih ya mbak." Dan percakapan itu pun selesai. Randy pun mensukseskan orderan itu karena lebih baik ia merugi daripada ia harus celaka. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita horor pada episode kali ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Jadi saya tutup cerita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode yang lebih seru dan lebih mencekam lagi. See you.